Kisah mengenai hantu atau makhluk-makhluk mistis memang selalu menarik untuk diulas. Nah, dalam edisi kali ini, kita akan membahas tentang satu jenis makhluk mistis yang cukup jarang diperbincangkan. Keberadaannya memang tidak sepopuler kisah-kisah hantu yang umum di Nusantara. Eksistensinya cukup jarang diangkat ke dalam cerita-cerita film ataupun sinetron. Namun, di lingkungan masyarakat tradisional Jawa, sosoknya sangat terkenal. Ia dianggap sebagai sosok astral yang memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi. Bahkan disebut mampu melukai, bahkan mematikan. Lantas dengan reputasi yang mengerikan itu, maka tak heran jika hantu satu ini masuk dalam kategori hantu yang berbahaya. Nah, bagaimana kisah selengkapnya dan mengapa sosoknya dianggap sangat berbahaya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, bagi kamu yang baru berkunjung ke channel ini, silakan klik tombol subscribe and like sebagai bentuk dukunganmu agar channel ini terus tumbuh dan berkembang. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasimu agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaru yang kami sajikan. Hantu Wedon. Demikian masyarakat Jawa menyebut hantu satu ini. Hantu ini memang terdengar asing di telinga. Namanya masih kalah populer dibanding kuntilanak, genderuwo, atau pocong. Namun di lingkungan masyarakat tradisional Jawa, sosok hantu ini justru sangat terkenal. Ia dianggap sebagai sosok astral yang memiliki tingkat kejahatan lebih tinggi dari sosok hantu-hantu yang lain yang kerap mengganggu manusia. Berdasarkan kesaksian orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan hantu Wedon, disebutkan bahwa sebelum menampakkan dirinya, mula-mula hantu ini akan menampakkan diri dalam wujud sehelai kain putih kecil yang terbang di antara pepohonan. Kemudian lama-kelamaan, sosoknya akan membesar dan meninggi. Tingginya dikatakan bahkan bisa mencapai 3 hingga 5 meter. Kategori hantu berbahaya disematkan pada sosok hantu Wedon ini bukanlah tanpa sebab. Konon hantu satu ini memiliki kemampuan menyemburkan cairan ludah yang sangat beracun. Cairan ludah ini sangat berbahaya, sehingga dapat merusak jaringan kulit, bahkan dapat membunuh manusia. Bekas semburan ludah tersebut akan meninggalkan bekas seperti luka bakar dan tidak dapat disembuhkan. Meski kerap dianggap mirip dengan sosok hantu pocong, namun sebenarnya terdapat perbedaan sangat mendasar antara hantu Wedon dengan hantu pocong. Wedon dalam bahasa Jawa berarti perempuan. Jadi dalam terminologi bahasa Jawa, hantu Wedon dapat pula dimaknai sebagai hantu perempuan atau hantu pocong perempuan. Seperti halnya makhluk-makhluk mistis yang lain, hantu Wedon juga dipercaya memiliki tempat tinggal. Hantu Wedon disebut gemar menghuni area hutan bambu, kebun pisang, dan kuburan tua, serta pohon beringin. Di tempat inilah paling banyak kesaksian-kesaksian yang menceritakan tentang penampakan menyeramkan dari sosok hantu Wedon. Fenomena hantu Wedon pernah menggemparkan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1987. Saat itu, warga desa sedang menunggu musim panen padi tiba. Diprediksi musim panen akan tiba sekitar 1 minggu lagi. Namun sebuah peristiwa aneh tiba-tiba terjadi.
Satu persatu hamparan padi milik warga yang sudah memasuki masa panen itu tiba-tiba rusak tanpa alasan yang jelas. Semua warga desa kebingungan karena peristiwa tersebut baru pertama kali terjadi. Kegelisahan warga akibat kejadian misterius itu semakin memuncak dan membuat kepala desa berinisiatif untuk melakukan ronda malam. Namun kegiatan ronda malam tersebut tidak bisa dilanjutkan sebab di saat yang sama desa mereka diteror oleh penampakan pocong setinggi 5 meter. Warga di sana menyebut pocong itu sebagai hantu wedon. Warga ketakutan karena pocong tersebut selain mengejar juga bisa meludahi orang-orang yang tak sengaja menjumpainya. Setelah berbulan-bulan diteror oleh hantu wedon, akhirnya sang kepala desa meminta bantuan seorang kiai untuk mengusir makhluk jahat itu dari desa mereka. Dari keterangan yang diberikan sang kiai disebutkan bahwa hantu wedon itu sengaja dikirim oleh seorang juragan beras dari desa tetangga untuk merusak sawah warga agar mereka mengalami gagal panen. Peristiwa penampakan hantu wedon di Jawa Tengah pada tahun 1987 itu cukup menggemparkan sehingga banyak diangkat di media-media massa saat itu. Namun sayangnya, usai peristiwa tersebut, tidak ada lagi laporan-laporan yang memberitakan tentang teror hantu wedon. Keberadaannya seakan lenyap ditelan kegelapan malam. Hantu wedon lambat laun menjadi kisah bernuansa urban legend yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Namanya kian tenggelam dan perlahan dilupakan. Nah, demikianlah sekilas kisah tentang hantu wedon, makhluk mistis yang cukup populer di kalangan masyarakat Jawa. Kepercayaan terhadap hal-hal mistis dan irasional seperti ini akan selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat kita, terlepas dari benar atau tidaknya, tergantung dari sudut pandang dan kepercayaan masing-masing individu untuk menyikapinya. Sampai jumpa di konten-konten menarik kami yang lainnya.